Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatah wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Amma ba'du. Sahabat dan saudara sekalian, bertemu kembali bersama kami dalam program BBM, Bincang-Bincang Manfaat. Hadir bersama kita Kang Ustadz Mahfud Hidayat. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Beliau ini adalah salah satu pengurus dari Lembaga Bahsul Masail NU Kota Bogor. Sahabat dan saudara sekalian, kita di bulan Rajab sering mendengar doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Bahkan sering ada ditambah wa hasil maqasidana. Kita akan membedah isi dari doa ini. Baik Ustadz, kita sering mendengar doa tersebut. Ya. Apa makna di balik doa tersebut? Dan kenapa pula dibaca di bulan Rajab? Silakan Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad amma ba'd. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna at-ta'wil. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya Gustaki yang kami hormati. Alhamdulillah kita semua dihantarkan oleh Allah masuk bulan Rajab. Mudah-mudahan senantiasa kita diberkahi. Amin Allah. Dan disampaikan kepada bulan Amin Ramadan. ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak luput kita doakan juga saudara-saudara kita, orang tua kita, keluarga, handai tolan semuanya yang mendahului kita sehingga tidak bisa memasuki bulan Rajab yang agung ini. Mudah-mudahan oleh Allah diberikan rahmat dan maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Baik Gus ya. Memang betul doa yang tadi dibacakan itu populer. Betul. Ya. Dan ini adalah bersumber dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti diajarkan oleh Rasul langsung. Diajarkan oleh Rasulullah. Karena ada yang menyatakan, oh itu bukan dari Nabi. Ada yang begitu. Atau walaupun ada hadisnya, oh doi. Bagaimana Ustaz tuh? Ya. Pertama, bahwa hadis ini adalah riwayat dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal. Rahimahullahu ta'ala dalam Musnad Ahmad bin Hanbal itu juz 1 259 ya, halamannya. Ini justru ada di kitabnya ulama madhab, pendiri mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Yani Imam Ahmad bin sendiri ya. Betul. Mestinya kalau ngaku mengikuti madhab Hambali, harusnya ya ikuti. Begitu ya. Betul, betul. Nah, ini adalah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Radhiyallahu ta'ala. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Nah, di sini ada wa barik lana fi Ramadan. Itu yang jarang kita tahu. Ya. Umumnya wa balighna Ramadan. Kalau ini wa barik lana fi Ramadan. Fi Ramadan. Nah, ini nih. Ada rahasia di balik redaksi itu. Nah, apa itu Ustaz? Ya. Pertama, ya nanti setelah ini kita mengupas kualitas hadis. Kualitas hadis penting sekali. Ya. Bagaimana derajatnya? Apakah sahih, kemudian apa? Hasan atau dhaif ataupun dhaif. Iya. Kita dari segi makna hadis ini maknanya adalah luar biasa ya. Bahkan sampai-sampai Imam Al-Minawi dalam Faidul Qadir ya, beliau menyampaikan dalam juz 5 halaman 131 ya. Kita Faidul Qadir Qadir. Itu disampaikan bahwa Ibnu Rajab rahimahullahu taala berkata. Ini madhab juga ini ulama Hambali. Yang dikutip adalah ulama Hambali. Iya. Ibnu Rajab. Jadi Ibnu Rajab ini salah satu ulamanya madhab Hambali. Ya, dan beliau mensyarahi juga Sahih Bukhari. Nah, di situ tertulis
fihi dalilu nadbi du'ai bil baqai ilal azmanil fadilah li idrakil a'malis salihah fiha. Ya. Bahwa di dalam doa tersebut itu terdapat dalil disunahkannya berdoa agar kita oleh Allah diberikan usia yang sampai kepada Bulan Ramadan. bulan Ramadan untuk beramal soleh di dalamnya. Fa innal mu'mina la yaziduhu umruhu illa khairan. Seorang mukmin itu senantiasa umurnya itu harus Bertambah kebaikan. Makanya ditulis dalam doa itu Allahumma barik lana. Makanya barik itu al-barakah ziyadatul khair. Masya Allah. Tambah-tambah kebaikan. Sehingga usia yang bertambah diisi dengan ketaatan. Gitu Ustaz ya. Betul. Jadi doa yang simpel ini bahkan sering dilakukan ya. Kalau ibu-ibu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi sini tamu hasil maqasidana. Padahal itu bagus ya. Walaupun bukan dari hadis Nabi gitu ya. Hasil maqasid dan hasilkanlah maksud-maksud kami. Bahkan ada yang jomblo, wa zawijna fi Syawal gitu kan. Iya. Nah, jadi memang kalau doa itu ada yang maksur, ada yang ghair maksur. Betul. Maksur yang kewaris dari Nabi gitu ya, datang dari Nabi. Ada juga yang itu bukan berasal dari Nabi. Bukan berarti yang tidak warid dari Nabi kita tidak boleh menggunakannya. Yang penting ud'uuni astajib lakum lah kata Allah gitu. Jangankan pakai bahasa Arab. Bahasa Indonesia aja boleh. Iya. Gitu kan. Betul. Ya, nah itu adalah apalagi ini ada hadisnya. Betul. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa barik lana fi Ramadan. Itu satu redaksi pertama dulu. Ya, redaksi itu. Nah, redaksi yang lain yang populer adalah wa baligna Ramadan. Bahkan ada ulama dari kalangan para sahabat Allahumma sallimna atau Allahumma sallimni Ramadan dan sebagainya, itu kan juga doa para sahabat. Betul. Ya Allah, selamatkanlah aku sampai ke Ramadan dan sampaikan Ramadan kepadaku sedangkan aku dalam keadaan selamat. Betul. Artinya boleh itu para ulama. Boleh. 6 bulan itu biasa para sahabat berdoa begitu. Apalagi ini ada hadisnya gitu saja. Hadisnya betul. Masya Allah. Jadi doa ini tadi sebagaimana Al-Imam Al-Manawi dalam Fathul Qadir mengutip pendapatnya Ibnu Rajab itu sebagai dalil disunahkannya berdoa agar kita dipanjangkan usia dalam keberkahan dan melakukan amal-amal yang soleh. Nah itu yang pertama ya. Yang kedua adalah hadis ini ternyata selain diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, juga diriwayatkan oleh imam-imam yang lain. Ya. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Begitu pula Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbihani dalam kitab Hilyatul Auliya. Ya, dan juga Imam Al-Bazzar dalam Musnadnya. Ya, pada intinya semuanya adalah sepakat menyampaikan riwayat ini sebagai motivasi sekaligus pengharapan yang penuh kepada Allah agar diberikan keberkahan, kekuatan untuk melakukan yang baik. Nah, berkaitan dengan kualitas hadis. Kualitas hadis sekarang bagaimana? Karena zaman sekarang ya Gus ya, mohon maaf ya, kalau beda dengan orang dulu itu kalau ada doa dari kiai udah langsung dibungkus, langsung diamalkan. Ya udah langsung diamalkan. Kalau sekarang nanya dulu, Pak Kiai mohon maaf, itu doa itu hadisnya sahih tidak? Padahal belum tentu tahu apa itu sahih, apa itu hasan, dhaif, bahkan maudhu, belum tahu ya kan. Tahu hadisnya cuma kullu bid'ah doang gitu kan. Betul. Nah, jadi dan terkadang setelah diberitahu bahwa hadisnya adalah sahih, ini hadisnya ada, ya mereka enggan juga mengamalkannya. Kenapa?
karena guru yang sono melarangnya untuk mengamalkannya. Padahal para ulama sudah menyajikan dalam kitab-kitab kutubut turasnya itu ya, seperti Musnad Imam Ahmad bin Hambal, Faidul Qadirnya Al-Munawi gitu ya. Betul, seperti itu. Nah, jadi para ulama hadis ketika melacak tentang otentisitas hadis atau kesohihan hadis itu, ada dua rawi di antaranya yang bermasalah. Memang betul ada dua rawi yang bermasalah. Informannya berarti nih. Betul. Informannya yang bermasalah. Yang pertama adalah Zaidah bin Abi Raqad, yang kedua adalah Ziyad An-Numairi. Nah, dua orang ini meskipun bermasalah, para kritikus hadis atau nuqadul hadis itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan ini orangnya dhaif. Ada yang mengatakan ini orangnya munkar. Nah, ada juga yang mengatakan dia tidak bermasalah. Nah, ada yang mengatakan tadi la ba'sa bihi dan sebagainya dan sebagainya. Rawi-rawi ini memang bermasalah, sehingga para ulama kritikus hadis berbeda pendapat tentang dua rawi ini. Bagaimana sikap kita tentang hadis yang itu bermasalah? Sebenarnya bukan hadisnya kali ya, perawinya tadi. Perawinya. Karena kan hadis itu tersusun dari dua. Pertama sanad, yang kedua jalur periwayatan itu, yang kedua matan alias kontennya, isinya. Sehingga ketika disebut hadis bermasalah, matannya oke. Kalau sanadnya dilihat ternyata ada masalah, maka hadis tersebut bermasalah. Nah, pertanyaannya, apakah kita boleh mengamalkan hadis bermasalah? Jawabannya, ketika hadis bermasalah itu dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain, maka meskipun itu derajatnya dhaif, tapi yang penting tidak ada kaitannya dengan akidah, tidak ada kaitannya dengan hukum halal haram, masalah-masalah istihadiyah, maka itu adalah dibolehkan. Karena memang dalilnya ud'uni astajib lakum Ustaz ya. Seperti untuk fadhailul a'mal. Kata Imam Nawawi ya, bolehlah untuk motivasi dalam amal. Apalagi ini cuma doa, dan doanya doa kebaikan. Mintanya kepada Allah. Betul. Minta keberkahan pula. Lantas isinya Ustaz sekarang, makna dari masing-masing doa itu. Kenapa kita berkah di Ramadan, di Rajab, berkah di Rajab, berkah di Sya'ban sampai ke Ramadan. Baik. Oke, kita selesai dari kajian kualitas hadis. Kualitas hadis, derajat hadis. Ya, jadi meskipun dhaif masih bisa diamalkan, ya. Seandainya tidak ada hadis sekalipun, kita bagus mengamalkannya. Iya, secara dalil umum lah, umum yastajib lakum lah. Betul. Secara umum. Karena tadi doa ini adalah doa yang bagus, bahkan tadi dikomentar oleh Ibnu Rajab sebagai dalil, ya, sekaligus untuk disunahkannya kita berdoa agar dipanjangkan usia, ya, dengan keberkahan. Kita makna yang ada di dalam doa tadi cukup dalam, Gus. Dalam maknanya. Kalau saya ibaratkan, ya, saking dalamnya mungkin kita malu juga membahasnya. Apalagi barik lana, ya, fi Rajab. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab. Ya. Barik itu kan fil amar. Betul. Ya. Fil amar, dan ini maknanya doa karena kepada Allah. Ya Allah, kami ingin diberkahi. Ya. Berkah itu apa? Ziyadatul khair. Kami ingin diberikan taufik olehmu ya Allah, pertolongan untuk bisa menambah-nambah kebaikan. Nah, di bulan yang baik. Di bulan yang baik. Sebelum bulan Rajab, kita enggan melakukan hal-hal yang sunnah. Nah, ketika di bulan Rajab masih enggan juga. Nah, ini doa atau doa? Itu. Kita berdoa ingin oleh Allah diberkahi. Ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Harusnya ketika masuk bulan Rajab termotivasi. Sebentar lagi loh bulan Ramadan, hanya selang 1 bulan berikutnya, bulan Sya'ban. Jangan sampai kok masih leha-leha. Masih santai-santai. Makanya didukung dengan permohonan kita kepada Allah. Permohonan Allah. Agar kita barokah. Betul. Ya, jadi dengan
kita banyak berdoa, barik lana fi rajaba, ya, dan wa sya'bana tuh wawunya wawu ataf. Ya, ke Rajab. Tapi ketika di kalimat Ramadannya terpisah. Ya, ada fi riwayatin baligna Ramadan, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan, karena Ramadan adalah inti dari doa yang kita maksudkan. Ada juga barik lana fi Ramadan, berkahilah kami pada bulan Ramadan. Ini minta keberkahan Rajab dan Sya'ban. Nah, di Ramadan permintaan keberkahan ini terpisah. Kenapa? Sebab Ramadan ini sangat lebih agung. Secara khusus. Ya. Lebih agung dibanding Rajab dan Sya'ban. Sehingga permintaannya harus dikhususkan di Ramadan. Baligna Ramadan dan riwayatin wa barik lana fi Ramadan. Sehingga di Ramadan lebih barokah lagi. Rajabnya sudah bagus, Sya'bannya sudah bagus. Kemudian kita juga ingin mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan. Sehingga di Ramadan kita bisa melakukan ketaatan, siam di siang harinya, qiyam Ramadan juga di sepanjang waktu di Ramadan. Sehingga itulah kita mendapatkan kebarokahan. Dan di penghujungnya kita berdoa taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, ibadah Anda semua. Bahkan ditambahkan dengan doa ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin al-faizin. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang kembali kemana? Ilal fitrah, kepada kesucian. Wal faizin sukses, menang dengan apa? Bil jannah, dengan surga. Sebab innalil muttaqina mafaza. Gitu ya. Mudah-mudahan doa ini bisa kita dawamkan terus ya Ustaz ya. Dan bagus, silakan di setiap waktu ataupun usai sholat yang 5 waktu, atau bahkan sering dibaca oleh ibu-ibu, mengundang orang untuk pengajian. Kita ulangi lagi mungkin. Ya boleh. Silakan sebagai bentuk syiar. Ya silakan dibaca. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat bincang-bincang manfaat ini, dan insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.